Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dia Awi Lestari dengan NIM 23420144024 yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif atau teori Piaget. Di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan kognitif itu merupakan salah satu aspek penting dalam psikologi perkembangan yang berfokus pada bagaimana individu itu sendiri memperoleh, memproses, dan menggunakan informasi seiring dengan pertumbuhan mereka. Seorang ahli perkembangan kognitif yaitu Jean Piaget, seorang psikologi Swiss, menjadi tokoh sentral dalam bidang ini dengan mengembangkan teori yang mendalam mengenai cara anak-anak berpikir dan belajar. Piaget sendiri berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya dianggap sebagai penerima informasi yang pasif, tetapi juga sebagai peneliti aktif yang secara sistematis mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Beliau mengidentifikasi bahwa perkembangan kognitif ini terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, masing-masing dengan karakter unik yang mencerminkan cara berpikir anak-anak pada usia tertentu. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses perkembangan fisik anak berhubungan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang kedua, ada apa peran pengalaman fisik dalam mendukung perkembangan kognitif anak selama tahap sensori motor. Yang ketiga, ada sejauh mana perkembangan motorik dan fisik anak mempengaruhi pemikiran logis dan pemahaman konsep-konsep konkret pada tahap operasional yang konkret. Yang keempat, bagaimana faktor lingkungan fisik dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak selama tahap operasional formal. Dan yang kelima, apa dampak dari perkembangan fisik yang tidak optimal terhadap kemampuan kognitif anak dalam teori Piaget. Di sini ada perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget, yang dimana Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget sendiri, perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahapan yang mencerminkan cara berpikir dan memahami dunia oleh anak-anak. Teori ini menekankan cara berpikir dan memahami dunia anak-anak, dan teori ini juga menekankan bahwa anak-anak bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi aktif dalam membangun pengetahuan mereka. Teori ini sendiri memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Teori ini juga berpengaruh dalam bidang pendidikan yang dimana memberikan dasar bagi perkembangan kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Ada tahapan-tahapan utama dalam teori perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor yang dimana anak itu berusia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang dimana anak sendiri berusia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang dimana anak sendiri itu berusia 7-11 tahun, dan yang terakhir ada tahap operasional formal yang dimana anak berusia 11 tahun ke atas. Di sini juga ada hubungan perkembangan fisik dan kognitif, yaitu satu interaksi yang simbiotis, yaitu perkembangan fisik dan kognitif saling mempengaruhi. Keterampilan motorik yang berkembang memungkinkan anak untuk mengeksplorasi lingkungan mereka yang pada gilirannya memperkaya pengalaman kognitif. Yang kedua ada tahap sensori motor, yang dimana pada tahap ini perkembangan fisik, khususnya perkembangan motorik halus dan kasar, sangat krusial. Kemampuan untuk merangkak, meraih, menggenggam, dan pada akhirnya berjalan memungkinkan bayi untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada tahap praoperasional, yang dimana perkembangan fisik di tahap ini mendukung perkembangan simbolis. Kemampuan berbicara dan menggambar yang merupakan ekspresi fisik memungkinkan anak untuk mempresentasikan ide dan pengalaman mereka secara simbolis. Permainan peran yang membutuhkan koordinasi fisik dan imajinasi juga membantu dalam perkembangan kognitif, khususnya dalam memahami perspektif orang lain, atau meskipun masih terbatas pada egosentrisme. Yang keempat ada tahap operasional konkret. Perkembangan fisik yang lebih matang memungkinkan untuk anak terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan manipulasi objek dan pemikiran logis.
Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, yang dimana pada tahap ini hubungan antara perkembangan fisik dan kognitif menjadi lebih kompleks. Kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis dapat didukung oleh aktivitas fisik yang lebih kompleks dan teraktur, seperti olahraga tim yang membutuhkan perencanaan, strategi, dan koordinasi. Kemampuan fisik yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi tantangan kognitif yang lebih baik. Di sini ada beberapa kritik terhadap teori kognitif tadi, yaitu satu, meremehkan kemampuan awal anak. Yang kedua, ada kurangnya penekanan pada faktor sosial dan budaya. Yang ketiga, ada urutan tahapan yang tidak selalu universal. Dan yang keempat, ada metode penelitian. Yang kelima, abstraksi dan pemikiran. Yang keenam, keterbatasan dalam penjelasan. Itu tadi penjelasan mengenai teori kognitif. Di sini ada yang terakhir, ada kesimpulan, yang dimana teori perkembangan kognitif Jean Piaget memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana anak-anak berpikir dan belajar melalui serangkaian tahapan yang berbeda. Teori ini juga menekankan bahwa anak bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Teori Piaget memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perkembangan kognitif. Kritik-kritik juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang perkembangan kognitif harus terus berkembang dan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai teori perkembangan kognitif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.